Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari lampu instrumen. Lampu instrumen tersendiri itu adalah lampu tanda yang sangat penting bagi kendaraan sepeda motor, terutama pada saat kita melaju di jalanan. Itu sangat penting untuk diri kita maupun pengendara lain. Pasalnya, jika kita tidak menggunakan lampu instrumen dengan benar, maka akan mengakibatkan kecelakaan seperti yang terjadi di banyak kasus. Kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang fungsi atau cara kerja dari lampu rem itu sendiri, kemudian cara perbaikannya. Oke, di belakang saya ada motor Honda Beat. Kita lihat dari fungsi rem, ketika kontak on, kemudian rem saya tekan, maka akan muncul lampu merah di belakang atau lampu tanda. Tujuannya apa? Tujuan lampu ini adalah untuk membuat pengendara lain pelan-pelan dalam mengendarai kendaraannya, atau dia sedang memperlambat kendaraannya sendiri, sehingga pengendara lain bisa mengerti bahwa kita sedang melakukan pengereman atau memperlambat kendaraan kita, baik itu mobil maupun sepeda motor. Kapan lampu merah di belakang itu berfungsi? Ketika kita menekan rem. Nah, di sini ada yang namanya switch rem. Nanti kita kenalan dengan switch rem. Apa itu switch rem? Kemudian ada komponen lagi nih, kontak. Ya, ketika kontak off, switch rem tidak akan bisa dinyalakan. Namun ketika kontak on, switch rem bisa dinyalakan. Kenapa? Karena ada arus listrik yang masuk. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari penyimpanan listrik itu sendiri, yaitu baterai atau aki. Oke, sekarang saya jelaskan mengenai jalurnya dulu. Jalur ini bisa masuk ke lampu belakang. Oke, simak videonya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang jalurnya. Di sini ada kabel berwarna hijau dan juga merah dan juga kuning. Kabel hijau ini adalah kabel negatif, yang merah ini adalah kabel positif, dan yang kuning ini adalah kabel output ke komponen yang dia punya nilai positif. Komponen yang pertama yaitu dari baterai. Baterai itu sebagai penampungan arus, atau kalau di DC dia sebagai sumber arus. Dari baterai kemudian menuju ke fuse. Fuse ini atau fuse atau sikring. Sikring ini dia berfungsi sebagai pengaman baterai. Jadi ketika ada short ataupun konsleting, fuse ini bekerja sebagai pemutus hubungan, jadi tidak langsung menghantam ke baterai. Kemudian setelah fuse ada kunci kontak on off, yang mana kunci kontak on off ini dia sebagai pemutus dan penyambung arus. Kemudian ada switch rem depan, switch rem belakang, yang mana dia sebagai switch atau sebagai saklar. Ketika rem ditekan, maka akan menghubungkan arus ke belakang atau ke komponen, yaitu lampu belakang. Cara kerjanya, ketika baterai ini mengeluarkan arus, maka
fuse ini terus mengantarkan arus, kemudian kontak dalam posisi off, itu belum terhubung. Kemudian kontak di on, maka kontak itu akan arus itu akan terhubung, yang kemudian disalurkan ke switch rem depan dan switch rem belakang. Jadi ketika switch rem belakang ditekan, maka dia akan menyambungkan kedua arus ini sehingga arus listrik ini tersampai ke lampu belakang. Sama yang switch rem depan pun sama, ketika dia ditarik maka switch rem ini akan menyambungkan arus, maka akan mengeluarkan arus ke bohlam belakang. Ini menjadi satu. Jadi ketika ada satu rem depan mati misalnya, maka switch rem belakang masih bisa untuk menyalakan lampu belakang, seperti itu. Atau bisa menggunakan multitester dengan cara posisikan pada posisi ohm meter, kemudian kita cek menggunakan alat multitester. Kutub satunya di salah satu kaki, yang keduanya di tubuhnya. Saya Asrorul Mukhtari sebagai instruktur LKP Pasopati mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.